Hai, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Mental Talk. Jadi, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang public speaker yang sudah berpengalaman dan expert di bidangnya nih. Dan juga dia merupakan sahabat saya juga. Jadi, malam hari ini akan sangat spesial karena malam hari ini juga kita udah lama sih nggak bertemu juga. Kita baru ketemu lagi di acara kali ini. Nah, mungkin kita langsung aja ya teman-teman. Jadi, judul podcast kita kali ini yaitu ngomong di depan umum gampang, asal tahu triknya. Oke, kalau gitu kita langsung saja kenalan sama orangnya. Hai, selamat malam. Hai Siska. Halo, udah lama ya kita Iya nggak nih. ketemu. Iya, Ya ampun, terakhir ketemu kita kapan sih? bulan Januari Oh ya 2024. ampun, udah setahun yang lalu juga ya. Sangat-sangat lama lah. Oke, di sini boleh kamu memperkenalkan pada teman-teman semua? Oke, halo. Perkenalkan saya Alwan. Nama lengkap saya Alwan Wulan Rosidi. Saya sebagai seorang public speaker cukup ngalang buana untuk menaklukkan para anak-anak muda dalam berkomunikasi. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak perihal tentang komunikasi. Karena ini saya punya keresahan sebetulnya, Kak Siska. Sebetulnya keresahannya itu ketika melihat teman-teman saya Ya. dalam presentasi itu mereka masih gugup, mereka masih belibet, mereka masih nggak struktur berbicaranya. Nah, kita nanti akan ngobrol banyak mengenai hal itu. Oke, teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai psikologi komunikasi, yaitu intinya bagaimana cara kita supaya bisa berbicara dengan tertuju gitu, dengan jelas apa yang akan kita bicarakan. Jadi gimana sih bagi para mahasiswa apa saja poin-poin yang harus kita kuasai? Gimana caranya biar ngomongnya nggak belibet? Boleh Ya. tahu? Sebetulnya ini ada cerita menarik dari diri saya sendiri. Di tahun 2018 sampai tahun 2020 sebelum COVID, itu tuh komunikasi saya itu belibet banget. Apa yang saya ingin sampaikan itu cukup lumayan menguras tenaga. Karena kan belibet itu karena kita nggak tahu kosakatanya. Kita nggak tahu bahasan-bahasan apa saja yang akan kita presentasikan. Itu saya bukan hanya perihal tentang presentasi. Itu tuh pas waktu nanya itu belibet sampai saya punya sahabat namanya Jaber. Jaber itu yang bantuin saya menerjemahkan belibet saya menjadi sebuah pertanyaan. Dan itulah yang sekarang mahasiswa-mahasiswa hari ini rasakan. Belibet. Oke. Singkatnya gini. Gimana sih cara kita tuh biar bisa nggak belibet? Ada istilah namanya silogisme. Apa tuh? Nah, silogisme gini. Semisal kita akan bahas tentang seblak. Ya. Seblak itu adalah buatan Teh Cynthia. Teh Cynthia, dia adalah seorang mahasiswa. Dia mahasiswa semester 3. Dia pun aktif di organisasi dan dia pun aktif mengelola rumah tangga. Maka Teh Cynthia ini adalah pedagang yang sangat sukses, punya puluhan cabang di mana-mana. Karena itulah dia punya bisnis namanya Seblak Teh Cynthia. Jadi A, B, C, D, seperti itu. Jelas ya? Jadi misal kayak, kalau misal makanan berarti makanan itu harus yang sehat. Kalau yang sehat berarti harus dipilih dengan makanan-makanan yang tumbuhan-tumbuhan yang masih segar. Nah, kalau tumbuhan yang segar berarti harus disiram dengan yang benar. Intinya semuanya harus dikaitkan pada hal-hal yang sama. Nah, mahasiswa misal kayak ngebahas tentang manajemen. Manajemen adalah salah satu upaya manusia untuk bisa mengelola tujuan-tujuan. Nah, misal kayak gitulah. Yeah. Nah,
karena memang si mahasiswa ini belum familiar dengan kosakata, dengan pemahaman-pemahaman, maka dia nggak tahu nih kalimat selanjutnya apa. Iya. Ya nggak sih? Bingung ya, jadi Bingung bingung ya? ya, iya. Nah, makanya kita sebagai seorang presentator atau nanti teman-teman akan menjadi seorang narasumber presentasi, maka usahakan silogismenya itu adalah mengaitkan satu kalimat atau satu kata dengan kata yang lain dan itu berkesinambungan. Latihannya itu dulu, biar nanti nggak belibet. Ngerasain nggak pas waktu jadi mahasiswa? Iya sih, sering belibet karena ya karena kita nggak tahu ini selanjutnya mau ngomong apa, jadi kayak apa ya, belibet dan kayak kita nggak tahu mau ngomong apa gitu. Ya, betul. Karena memang nggak tahu ngomong apa, ya akhirnya ya udah blank aja gitu, kayak di presentasi kayak begini. eh Iya, kita nggak tahu juga apa yang kita nah omongin gitu. itu. Nah, sebetulnya esensinya gini, komunikasi itu adalah seni menyampaikan pesan. Betul. Maka kalau dia sebagai penyampai pesan, dia harus paham pesan apa yang akan dia sampaikan. Kata kuncinya paham pesannya. Kalau dia paham pesannya, maka dia akan buat ritme di otaknya untuk mencapai pesan tersebut. Misal contoh, kalau kamu habis beli seblak dan ngerasain seblaknya itu enak banget, kamu pasti cerita sama teman-teman kamu. Iya. Guys, gua tadi baru beli seblak Teh Cynthia, enak banget. Oke, seblak Teh Cynthia. Katakannya seblak Teh Cynthia. Apa pesan yang akan disampaikan? Seblaknya enak. Oke. Ritme komunikasi di mana? Dia akan ngejelasin Teh Cynthia lokasinya di mana, kalau misal seblaknya yang pakai apa, yang pedas atau enggak, level berapa, harganya berapa, sampai detail. Karena apa? Dia paham pesan apa yang disampaikan sehingga lancar. Secara nggak langsung silogismenya itu langsung tuh jalan. Saling berkaitan. Makanya konklusinya adalah kenapa mahasiswa hari ini belibet, karena dia nggak paham apa yang dia sampaikan. Dia nggak paham akan pesan yang akan dia sampaikan gitu ya. Jadi ngomongnya kemana-mana, jadi bingung juga. Ya. Itu belibet itu. Ada lagi. Apa Selain nanti kita akan membahas tentang silogisme, ternyata ada satu tips penting dalam kita biar nanti agak enak nih. Ada sedikit polanya. Gimana? Sebetulnya pola ini namanya itu piramida. Dia berbentuk piramida. Kalau saya pelajari itu piramida komunikasi. Nanti kalau misal salah bisa diralat ya. Jadi ada semacam structure yang akan bahas nanti di presentasi itu. Yang pertama, kita harus tahu opini utama. Selanjutnya, kita tahu opini pendukung. Dan selanjutnya, kita harus tahu fakta dan data. Sama pendukung, fakta, dan data. Ya, utama, pendukung, fakta, dan data. Misal nih, opini utamanya adalah Mobile Legend. Kita akan membahas tentang kemenangan seorang pemain Mobile Legend bernama Andri. Opini utamanya adalah Andri. Andri adalah pemenang Mobile Legend di Kabupaten Karawang. Itu opini pertama. Opini pendukungnya apa aja? Bisa itu ceritanya, bisa itu kisah-kisahnya, bisa itu historical sampai dia menang. Itu jelasin. Kayak misal contoh, Andri adalah seorang pemain Mobile Legend yang dia itu sangat-sangat jago. Kenapa dia bisa jago? Masuk ke opini pendukung. Dia bisa jago karena dia latihan tiap hari. Dia beli paket tiap hari. Otomatis dia bisa menang dong. Terus kemudian dia punya teman-teman bagus. Nah, faktanya menurut riset, apabila orang telah mencapai 10.000 jam terbang dalam melakukan satu aktivitas apapun, dia akan jago. Gitu. Kebayang ya? Ya, kebayang. Jadi kita butuh opini utama, kita akan ngejelasin apa nih secara gambaran besar. Kemudian penjelasan mengenai si gambaran besar itu apa aja. Jadi sub-subnya tuh. Nah, nanti di setiap subnya baru ada
fakta dan data. Fakta dan data ini bisa menurut siapa, penelitian siapa, terus dari jurnal mana, itu boleh banget. Jadi sebelum nanti masuk kita akan ngebahas, kita harus paham dulu nih gagasan utama apa yang akan kita sampaikan. Ini utama. Iya, itu harus kita pahami, bukan kita baca. Oke. Kan biasanya kan mahasiswa kan ya udahlah, gue mah nggak baca aja presentasi. Padahal esensinya presentasi itu adalah menyampaikan gagasan dengan poin-poin yang ada di PowerPoint, bukan membaca gagasan. Iya. Banyaknya kayak gitu ya, mahasiswa presentasi yaitu membaca. Dia nggak tahu apa yang dia baca artinya. Jadi ya itu, belum lagi ngomongnya belibet. Nah itu. Nah, kalau dia udah masuk ke tadi silogisme, terus kemudian sampai pada eh, piramida komunikasi. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting. Apa tuh? Sampaikanlah pesan menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya itu adalah bahasa mereka. Jadi kalau misal kamu nanti presentasi dan audiensnya adalah mahasiswa yang baru lulus, gunakan bahasa, gunakan analogi, gunakan kata yang mereka pahami. Jangan sampaikan kata-kata yang tinggi. Bahasa dewa ya? Bahasa dewa. Kita makhluk bumi, bukan makhluk dewa. Ya maka sederhanakan bahasanya. Kita tuh ngobrol sama manusia yang mungkin kita nggak tahu tingkatan pemahaman seperti apa. Makanya kalau kita misalnya jadi profesor, kalau ngobrol sama orang ya jangan pakai bahasa profesor, tapi pakailah bahasa tukang beca. Nah, tukang beca kan ya bahasa biasa lah yang mudah dipahamin. Makanya nanti dalam kita komunikasi biar bisa lancar, selain tadi kita bisa paham juga alur pembicaraan silogisnya seperti apa, kemudian apa-apa aja sih poin-poin yang akan disampaikan, dan kemudian yang terakhir gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan itu butuh latihan. Kalau Bang Alwan sendiri butuh berapa lama tuh dari yang tadinya awal-awal ngomongnya belibet terus sampai sekarang bisa se-expert sekarang, bisa punya banyak pengalaman menjadi public speaker, butuh berapa lama? Untuk butuh berapa lama kita nggak bisa pastikan lama waktunya. Yang kita bisa pastikan adalah lama latihannya, lama belajarnya ya. Ya. Kalau misal kita lihat perbedaan antara Messi dan Ronaldo, misal ya, ini saya kasih informasi ya. Messi itu dari kecil dia katanya udah punya bakat alami. Gitu. Ronaldo adalah bakat yang dibentuk. Bakat alami adalah ketika dia dikasih satu sentuhan dia akan cepat paham. Tapi kalau misal bakat latihan yang bukan bakat alami, dia nggak akan bisa cepat kayak si Messi tadi satu sentuhan. Tapi dia harus berkali-kali. Makanya kenapa ada pengulangan? Pengulangan itu dibutuhkan untuk memantapkan keahlian. Kalau misal PT nih, dalam 1 bulan biasanya ada training. Training 1 bulan untuk apa? Untuk membiasakan beradaptasi dari kondisi yang belum biasa, belum bisa apa-apa, belum terbiasa, menjadi orang yang biasa. Bisa karena biasa. Maka agar menjadi orang luar biasa, biasain. Paksain. Allahumma paksakan. Oh gitu. Kalau Bang Alwan sendiri berapa lama, berapa tahun? Aku jujur nggak terlalu lama sih. Dari 2018 sampai sekarang 2025 ya prosesku 7 tahun. Berarti Bang Alwan ini si Ronaldo atau si Messi? Aku sebetulnya kayak si Messi. Si Messi. Karena kalau misal kita lihat dari keluarga ya, dan aku sangat percaya dengan istilah tentang genetik atau nasab atau keturunan. Dan ternyata kemarin tuh aku pas jalan tuh naik mobil tuh, aku punya keturunan yang dimana bapak ibuku adalah seorang komunikator yang bagus, kakek nenekku juga sama seorang komunikator yang bagus. Tapi kata kuncinya adalah
Kalau kita mau mencoba, kalau kita mau melatih diri, Hmm, gak mungkin kita nggak bisa. betul. Betul Mau sih. itu backgroundnya kayak gimana, ya tinggal kitanya. Mau atau enggak. Jangan nyalain orang lain. Karena kita tiap hari bertarung dengan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita yang lalu di hari ini. Wah, menarik sekali ya pembahasan kali ini. Cukup mes Mind-blowing. ya kok. Iya, cukup mind-blowing karena aku sendiri juga masih dalam proses belajar sih ya, karena aku masih ngomongnya ya belibet itu tadi. Perlu apa ya? Perlu pembiasaan kali ya. Mungkin aku bisa belajar dari apa yang Bang Alwan sampaikan. Nah, dari tadi mulai silogisme tadi menjelaskan tentang apa aja yang akan kita sampaikan, nah, lalu ada piramida komunikasi tadi, poin apa saja sih biar kita nggak nggak apa ya, kita nggak bingung apa yang mau kita sampaikan. Nah, lalu kita juga selain itu kita harus memperhatikan lawan bicara kita. Kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan terhadap siapa nih kita mau menyampaikan pemahaman itu, menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Nah, mungkin itu saja sih podcast malam ini. Sangat seru sekali ya, kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat expert juga di bidangnya karena dia udah berpuluh-puluh tahun menjadi public speaker, ya nggak? Nah, Bulu-bulu tahun ada berewokan kali. iya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih ya Bang Alwan. Ini terima Oke. kasih kepada sahabat saya yang sudah membantu saya di podcast kali ini. Mungkin itu saja teman-teman. Bye. Bye.